Shalom semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya mau kita sedikit belajar lagi firman Tuhan. Saya percaya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita sudah banyak belajar tentang anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang telah kita lihat melalui beberapa seri khotbah yang saya sudah sampai sebelum ini. Tapi saya percaya lebih dari itu adalah pengalaman kita secara pribadi. Karena saya percaya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sebagai kebenaran firman Tuhan bukannya melalui mimbar ini, tapi di mana-mana khotbah firman Tuhan yang menyampaikan Injil kasih karunia. Saya katakan Injil berita gembira ini. Injil sendiri sudah bercerita berita gembira di mana-mana, itu memberi impact dalam kehidupan Anda dan saya, kesan dalam kehidupan Anda dan saya. Di mana kita bila mendengar tentang Injil atau kabar gembira ini, kita dapati, kita belajar, kita tahu bahwa bukan membawa kita untuk membuat lebih banyak, memberitahu kita membuat lebih banyak, tapi memberitahu kita tentang bagaimana kita lebih rest di depan Tuhan, lebih melepaskan di depan Tuhan. Dan kita melihat bahwa berita gembira ini membawa pada kita bukan untuk lebih banyak lagi kerja harus kita lakukan, bahagian saya dan sebagainya, tapi kita melihat bagaimana apa yang Yesus lakukan, yaitu bahagian Yesus yang dilakukan bagi pihak dan saya itu sudah selesai dan sempurna. Nah, saya mengajak saudaraku untuk kita pada hari ini untuk bawa satu label lagi. Saya sebenarnya membawa satu tema yang agak yang memang saya dapat jelaskan, saya ingin bawa pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita daripada bergantung pada diri sendiri kepada anugerah Tuhan, kan? Bagaimana kita beralih daripada suatu masa di mana kita melihat keperluan bagi kita untuk melakukan sesuatu, untuk menunaikan tanggung jawab, tuntutan dan sebagainya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, atau sebagai manusia, supaya kita diberkati kepada melepaskannya kepada apa yang Yesus lakukan sempurna di kayu salib untuk kita, yang hanya tinggal kita percaya bahwa dia sudah selesai dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan bagi kita semua dan hanya tinggal kita menerima saja. Amin. Dunia dan apa yang kita percaya selalunya akan berlawanan. Apabila kita melihat dari konsep dunia ini, kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan menuai. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan mendapat sesuatu. Kan istilah yang digunakan dalam Amsal, dia katakan kalau hidung tidak ditumbuk, tidak keluar darah, dia bilang. Ya maksudnya ada cause and effect. Nah, tapi dalam perjanjian baru, kita diajar oleh firman Tuhan untuk percaya bahwa apa yang Yesus lakukan pada kita itu sudah sempurna, sehingga kita tidak perlu istilah yang digunakan dalam bahasa Melayu, yaitu tokok tambah. Karena pada dasarnya masalah sebagai orang Kristen di perjanjian baru ini adalah bukan kita bergantung sepenuhnya pada diri kita. Yang menjadi isu adalah apabila kita bergantung pada diri kita sendiri pada waktu-waktu tertentu atau isu-isu tertentu, sementara yang lain kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita serahkan semuanya. Jadi itu yang menjadi isu. Di pagi hari juga saya membawa kita untuk melihat, kalau ya tadi yang saya mau beritahu bagaimana kita dapat beralih itu mungkin secara tidak langsung, tapi saya membawa kita untuk melihat satu pengajaran dalam Alkitab. Karena mungkin ada pertanyaan daripada jemaat, Tuhan mengatakan begini, pertanyaan seperti ini. Kalau betul apa itu hukum Taurat itu tidak lagi menjadi dasar ataupun tidak menjadi, sebenarnya masih menjadi dasar. Saya mau kita biasakan ini. Tapi bukan lagi satu yang perlu kita tunaikan sebagai satu tuntutan yang perlu, obligasi yang perlu kita laksanakan. Sedangkan Tuhan Yesus mengajar di perjanjian baru, masa dia berada di Israel 2000 tahun lalu, ketika dia mengajar, dia mengenengahkan hukum Taurat, betul tidak? Dia beritahu ajar hukum Taurat. Jadi di mana orang bilang dasarnya untuk kita menyatakan bahwa hukum Taurat itu sudah obsolete. Perkataan saya gunakan ini mungkin terlalu drastik, obsolete. Sementara kasih karunia itu ada yang baru, kan? Sedangkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan,
Malah dia menyatakan bahwa orang yang meniadakan ataupun menghilangkan satu iota pun, satu titik, iota hanya satu titik daripada penulisan yang terdapat dalam hukum Taurat itu, dia katakan orang-orang seperti ini tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Jadi di mana kita dapat titik tolak untuk kita dapat paham kenapa Tuhan Yesus ajar seperti ini. Nah, saya bagi senario juga sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini. Ini pikiran seperti ini sebenarnya sudah berlaku di kalangan orang Kristen berzaman, malah di kalangan ahli-ahli teologi. Sehingga ada satu ketika ada ahli teologi yang mengatakan bahwa Injil kasih karunia dia membezakannya dengan Injil Yesus. Injil Yesus mereka punya pikiran adalah Injil yang mengajar hukum Taurat, juga mengajar hukum Taurat. Sementara Injil kasih karunia yang dipopulerkan, saya guna perkataan yang umum ini, populerkan ataupun diajar oleh Paulus itu seperti seakan-akan menolak hukum Taurat sepenuhnya. Sebabnya mengapa ada yang mengatakan bahwa Injil kasih karunia ini adalah Pauline Gospel, Paul Gospel, tapi Pauline maksudnya P-O-U-L-I-N-E, maksudnya macam yang merujuk kepada kepunyaan si Paul. Pauline Gospel, Injil Paulus. Nah, ini yang kita perlu paham, kita perlu jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus dan Paulus tidak berbeza, sama. Cuma penekanannya itu. Jadi pada hari ini kita coba ungkapkan sedikit ini sehingga kita boleh, saya katakan sini, berubah cara pikir kita. Bila perkataan berubah cara pikir, maksudnya kita bertobat daripada melihat bahwa saya masih ada obligasi maksudnya ada tuntutan untuk mau melaksanakan hukum Taurat, dengan benar-benar melepaskannya dan berharap hanya kepada Yesus Kristus. Oke? Dan sebenarnya saya menyatakan sini ialah tentang selalunya isu ini, yaitu bukannya diberkati tapi tentang hal pembenaran. Saya dibenarkan karena saya melakukan, atau saya dibenarkan karena saya menerima kebenaran itu dari Yesus. Jadi dua hal ini yang perlu dijelas. Nah, seakan-akan Yesus mengajar bahwa kebenaran itu berdasarkan apa yang harus saya buat, kan? Dia dihasilkan apa yang saya disiarkan benar kalau saya buat. Sementara Paulus telah mengajar bahwa kamu hanya dibenarkan hanya melalui iman. Nah, ini kita lihat ini. Ada satu peristiwa di Alkitab panjang lebar dalam Injil. Oke, kita tidak akan baca sepenuhnya semuanya, jadi kerja rumah untuk dan saya. Tapi saya mau kita lihat ini, yaitu dalam Matius. Kita lihat dalam Matius pada hari ini, itu pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8. Dan kita lihat bagaimana Yesus mengajar dengan begitu jelas tentang hukum Taurat. Amin. Boleh kita bersama-sama nanti kita lihat ini secara overview. Saya rasa karena nanti masa tertentu mungkin kita Bible study, kita boleh word by word. Boleh kan bersama dengan saya? Kalau word by word itu lebih jelas lah, kan? Ayat demi ayat. Tapi kita lihat bagaimana Yesus mengajar. Kemudian di bab yang terakhir sekali, bab yang ke-8, dia melakukan sesuatu yang sangat bertentangan daripada apa yang dia katakan. Bukan bertentangan sebenarnya, tapi sesuatu yang orang bilang kontradik yang bertentangan sama lebih kurang. Seakan-akan, tapi sebenarnya tidak. Oke, tapi sesuatu yang Yesus lakukan yang melampaui atau melangkaui daripada apa yang dia sudah nyatakan. Oke, mari kita lihat di dalam dalam Matius pasal yang ke-5. Kita lihat ini. Matius pasal yang ke-5 dari ayat yang pertama. Dia punya tema ialah, kalau kamu lihat dalam Alkitab, sebenarnya tidak ada tajuk ini sebenarnya. Kalau penulisan asal tidak ada tajuk. Tajuk ini diletak kemudian oleh para pentafsir atau penterjemah supaya memudahkan kita paham prekop tersebut. Jadi tajuk di bagi sana ialah khotbah di bukit. Maksudnya saya mau jelaskan ini dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Tengok dia sudah tuliskan kan. Kalau kamu gunain Android yang terjemahan baru, dia itu sana khotbah di bukit pasal 5 kemudian sampai 7. Boleh kan sama-sama dengan saya? Kecuali terjemahan lain. Saya guna ini terjemahan baru, TB ya, terjemahan baru Indonesia. Jadi maksudnya daripada pasal 5 sampai 7 semua Yesus berkhotbah ketika dia berada di atas bukit. Nah, saya mau baca beberapa hal. Yang pertama dia katakan sini ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Di bukit kan? Jadi saya bayangkan waktu itu kita lihat, kita boleh buat satu sedikit gambaran imajinasi kita bagaimana di bukit itu Yesus duduk dan murid-muridnya dan banyak orang berkumpul sekeliling dan mendengar dan menunggu Yesus untuk berbicara, kan?
Jadi maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Dia katakan begini, perkataan yang digunakan oleh kita katakan sini mengajar. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah mempunyai kerajaan surga. Jadi siapa yang berbahagia? Yang miskin. Jadi ini sudah satu pernyataan yang tidak normal, bukan normal. Selalunya orang miskin jarang-jarang bahagia. Belum usah dengan saya. Tapi kalau orang bilang orang kaya bahagia pun susah juga ucapkan. Dia bingung dengan banyak harta. Macam itu kereta saya, siapa yang mau jaga tanah saya, pekerjaan saya buat betul-betul kan ini, tidak menipu saya. Banyak juga kegagahan kan dalam bahasa Indonesia. Oke, tapi pernyataan ini sudah menjadi satu yang tidak normal. Dia katakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah punya kerjaan surga. Jadi mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita mau khotbah ini saja pun panjang ini. Perkataan miskin sini bukan bicara tentang hal material saja, keuangan, tapi dari segi keberadaan kita. Kita tidak punya apa-apa, semuanya dari Tuhan, betul kan? Jadi mereka yang pikir dia ada, mereka pula yang ada ini yang tidak ada. Yang merasa tidak ada, sebenarnya mereka memiliki. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang merasa tidak ada pula yang diambil lagi daripada mereka. Jadi satu yang istimewa juga. Di firman Tuhan mengatakan sini, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah punya kerajaan surga. Kemudian berbahagialah yang orang berduka cita. Berbahagialah orangnya, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi semua ini kontra, betul kan? Nampak kan? Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang nyatakan di sini, yang dimiliki oleh seorang yang seperti pada normalnya manusia kebiasaannya tidak memiliki. Kan? Ada orang punya ini sebagai satu prinsip. Oh, kalau begitu supaya saya berbahagia, maka saya harus susah hati, bilang. Jadi itu tidak betul. Kan? Tidak betul juga pula cari susah hati supaya jadi bahagia. Tidak betul. Oke, tapi ini maksudnya satu saya mau beritahu bahwa Tuhan sedang beritahu kita sesuatu yang bukan normal. Bukan kebiasaan manusia ini. Jadi boleh dipersoalkan. Kemudian dia katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Yang tadi lemah lembut akan memiliki bumi. Saya ingat tidak boleh pakai juga kan, keras-keras si presiden Amerika, si Biden kan lebih keras lagi si Putin. Jadi mereka mau keras, mesti mau kasih baca lah seksetakan di bom nuklir punya batannya. Jadi oke, siapa duluan gitu. Siapa yang mau makin keras, siapa yang paling ganas kan? Saya ingat yang ngap dengan si Putin dulu mungkin si Trump saja, tapi si Trump tidak kena pakai. Jadi pernah pakai si Biden yang lebih lemah lembut. Mungkin ada hikmat Tuhan di sana lah. Kan? Tapi Tuhan bilang yang lemah lembut ini. Apalagi kalau pikiran kita yang lemah lembut yang tidak normal juga ini boleh memiliki bumi kan? Jadi satu yang saya tidak mau jelaskan banyak sana, tapi kita sudah paham bahwa Tuhan sedang memberitahu kita sesuatu yang tidak normal. Boleh? Saya baca saja. Berbahagialah yang mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang murah hatinya, karena mereka beri kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelummu. Kalau kita lihat daripada ayat 6, kita mulai nampak dari sudut rohani. Tadi itu lebih kepada sudut fisikal. Mungkin juga dari sudut rohani, tapi lebih kepada sudut fisikal. Tapi dari sudut rohani. Dan semua dari segi apa yang mereka beli, percaya. Kan? Contohnya sini ialah dia katakan orang yang murah hatinya. Maksudnya murah orang memberi. Kenapa dia memberi? Karena dia murah hati. Dan orang yang memberi pula yang diberi kemurahan. Jadi ini sudah ada nilai-nilai yang saya bilang luar biasa, atau rohani atau spiritual. Amin. Berbahagialah orang suci hatinya. Jadi ini dapat melihat Allah, mereka yang suci hati. Kan? Maksudnya murni betul-betul. Tapi kalau kita lihat sini secara umum ialah semua orang ini yang memiliki orang bilang ganjaran berbahagia ini adalah orang-orang yang unik, istimewa. Dan saya guna perkataan ini, jarang-jarang ada manusia yang seumpama ini. Kan?
Ada yang dapat melakukan semua ini. Terutama perkataan bilang melibatkan tentang kesucian dan kekudusan. Dia bilang hanya mereka yang suci, berbahagia mereka suci hatinya karena mereka melihat Allah. Jadi kata lain, kalau kita mau buat secara pernyataan berbalas, kita bilang, jadi maksudnya saya tidak susah lah, saya mau, kalau kita jujur lah, susah lah saya mau lihat Tuhan. Karena hati saya, kalau jujur kita, jarang-jarang, bukan jarang-jarang, tidak konsisten, suci. Kan? Dan kesucian yang digunakan di perkataan Alkitab sini ialah memang yang kalau bahasa Melayu, bahasa Inggris yaitu yang zero defect, tidak ada cacat celah, hati dia saja. Jadi kalau orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang betul-betul murni ataupun yang betul-betul dia bilang saya katakan sini ikhlas lah, jujur, kita akan mengatakan begini. Kalau begitu susahlah mau tengok Tuhan, betul kan? Kalau saya mau tanya di ruangan ibadah ini pun siapa di sana antara kita sini yang klaim kita memiliki atribut ataupun memiliki konsistensi ataupun kesucian ini yang betul dalam Alkitab seperti ini, kan? Jadi Yesus sedang membawa. Oke, saya mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi tidak apa, daripada ayat pasal 5 sampai pasal 7 panjang. Kalau saya baca ayat 5 panjang lah kan. Tapi saya memberitahu kamu, Tuhan Yesus mula khotbah kepada audiens dia di kalangan orang Israel yang tahu tepat sekali tentang hukum Taurat. Boleh bersama dengan saya. Kita orang Kristen, kita secondary sudah. Kita belajar melalui pemahaman kita sebagai orang Kristen, melalui banyak ketetapan dan peraturan gereja yang kita belajar. Dan di samping itu melalui pembelajaran ataupun melalui khotbah, melalui perenungan firman Tuhan, pengajaran yang kita terima dari gereja, mimbar ataupun mungkin secara persendirian, ataupun pemahaman umum kita sebagai orang Kristen, bahwa sebagai orang Kristen kita ada set-set peraturan dan sebagainya. Nah, orang Israel mereka ini hidup dengan hukum Taurat. Jadi Yesus mau berkata sesuatu tentang hukum Taurat kepada mereka, yang mana mereka tahu tepat. Dan Yesus mulakan dengan, belum bersama dengan saya, makanan lembut. Dia bagi makanan yang lembut, macam bayi. Dia bagi bubur, bila sudah besar sedikit baru bagi daging, kasih cincang-cincang itu carrot apa sama saya kan. Pas sudah ada sedikit daging, kemudian kita kasih banget. Kalau sudah dewasa makan yang keras sudah. Kalau kita lihat daripada rentetan daripada pasal 5 sampai pasal ke-7 itu dia punya grading dia semakin menaik, semakin berat. Dan sepatutnya semakin membuat orang sedar. Boleh bersama dengan saya. Audiensnya sebetulnya menyebabkan orang makin sedar. Apa sedar tentang apa? Kan saya sudah mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi tidak apa. Yaitu sedar bahwa mereka sadar bahwa untuk menunaikan tuntutan hukum Taurat itu mereka seakan-akan mereka tidak mampu. Dan sebenarnya tujuan Tuhan Yesus untuk menyampaikan message ini adalah supaya mereka tahu sedar insaf mereka tidak mampu menunaikan tuntutan hukum Taurat untuk dapat dibenarkan berdasarkan perbuatan. Tuhan sedang kamu tahu kalau kita sedang menanam padi ataupun padi ke sawah sayur kan, kita harus bajak, betul tidak? Kita bajak ke tanah supaya itu tanah itu tumbuhan, lembut, itu tanah lembut supaya tumbuhan mula senang-senang tumbuh. Jadi seperti Tuhan Yesus sedang membajak hati orang-orang audiensnya pada waktu itu. Amen. Nah, saya mau bawa kita terus ke pasal yang berikutnya. Kalau kita lihat sini ialah ayat yang ke-13, garam dan dunia dan terang dunia. Ini overview saja, garam dunia, terang dunia. Kita tahu bahwa selalu ini bawa di mimbar. Dan ini membuat orang merasa mereka perlu menjadi garam dunia dan terang dunia. Karena jika mereka tidak jadi seperti ini, firman Tuhan mengatakan kamu tidak ada guna. Dia seumpama seperti yang kalau garam tidak masih lagi dibuang, diinjak orang, no use. Kan? Jadi kita adalah garam dan terang dunia. Garam sebenarnya mengasinkan ataupun memberikan rasa masin. Terang itu memberi terang. Kan? Kalau sebaliknya maksudnya tidak boleh pakai. Dan orang pun bilang, oh kalau begitu kita harus menjadi masin. Kan macam-macam cara mau jadi masin. Haleluya, amin. Nah sebenarnya
apabila usaha kita untuk mau jadi masin, itu adalah pekerjaan atau perbuatan kita untuk membuktikan siapa saya, supaya saya diterima, supaya saya recognize, dan lebih tepat lagi supaya saya layak mendapat ganjaran, di akhir zaman hidup kekal, supaya saya ada guna di hadapan Tuhan. Amin. Seterusnya semakin berat kalau kita lihat tajuk berikutnya, Yesus dalam hukum Taurat dalam pasal yang ke-6, pasal yang ke-5 ayat 17 dia katakan, janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Malah firman Tuhan yang digunakan sini dia katakan bukan meniadakan melainkan menggenapinya. Perkataan menggenapi sini ialah banyak orang salah pahami. Menggenapi sini maksudnya Tuhan kasih confirm lagi bahwa supaya kita buat. Kan dulu kita dengar saja itu hukum Taurat, tapi sekarang Tuhan Yesus datang confirm diberitahu. Nah, kamu sudah tahu saya datang, saya kasih genap ini, saya mau kamu pastikan kamu ini perlu kamu lakukan. Sebenarnya pemahaman ini salah. Menggenapi sini maksudnya ialah tuntutan hukum Taurat adalah kita melakukan supaya kita dapat dibenarkan berdasarkan perbuatan. Perbuatan apa? Melakukan, menunaikan tuntutan hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa tidak seorang pun manusia dapat melakukan hukum Taurat. Betul tidak? Semua setuju dengan saya boleh? Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang dapat menggenapi tuntutan tersebut. Tidak orang lain. Hanya dia saja yang dapat menggenapi tuntutan hukum Taurat itu. Jadi, jikalau saya percaya pada Yesus, saya percaya bahwa tuntutan hukum Taurat itu digenapi oleh saya di dalam Yesus. Yang sebenarnya saya tidak dapat genapi, yang hanya boleh genapi Yesus saja. Banyak orang cakap ini adalah tafsiran, mengatakan bahwa penggenapan Yesus dalam hukum Taurat adalah apabila dia melakukannya. Amin, dia boleh lakukannya. Yesus melakukan tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Dia satu-satunya manusia dapat melakukan itu daripada 1 sampai 10. Daripada mengasihi Tuhan yang segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi dan sebagainya, hanya Yesus dapat melakukannya. Tetapi sebenarnya yang Tuhan Yesus genapi untuk Anda dan saya untuk obligasi hukum Taurat yang paling fundamental ini, boleh bersama dengan saya, bukan apa yang Yesus lakukan, perbuatan baik dia, tetapi kematiannya. Karena tuntutan hukum Taurat satu saja. Apabila kamu gagal, kamu lakukan sepenuhnya, kamu benar. Kamu gagal walaupun 1, kamu mati. Hukuman mati. Jadi kita ini, bila kita berdepan dengan hukum Taurat, ada 2 pilihan saja. Buat, hidup, gagal walaupun 1, mati. Jadi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat ini bukan supaya dapat semua bagi pihak kamu, supaya kamu dibenarkan. Tapi Yesus mati oleh karena kegagalan kita melakukan hukum Taurat. Dia menggenapi tuntutan hukum Taurat untuk mati karena gagal. Tapi bukan dia yang gagal, Anda dan saya yang gagal. Jadi dua-dua ini pun boleh pakai. Saudaraku, ini saya punya sorok apa itu? Keanjuran cadangan lah. Saya ingat cadangan yang baik untuk Anda dan saya jemaat Tuhan, supaya tolong berhenti berusaha menunaikan tuntutan hukum Taurat. Ini yang luar biasa. Penatua, kalau tidak suruh kami mengasihi Tuhan Allah segenap hati dengan segenap jiwa. Tidak, bukan saya tidak suruh. Tapi jangan ini menjadi obligasi Anda untuk menentukan semata Anda benar atau tidak benar. Berhenti, relax. Percaya bahwa Yesus telah menggenapi bagi pihak Anda dan saya. Amen. Luar biasa. Lalu kita paham ini orang yang selalu mempersoalkan kenapa orang itu mengatakan bahwa hukum Taurat sudah obsolete. Kata obsolete-nya tidak betul. Dia masih sangat relevan. Tetapi dia punya penyampaian yang Yesus bawa ialah bukan supaya Anda melakukan. Penyampaian Yesus mengajar hukum Taurat ialah supaya Anda sadar Anda tidak sanggup melakukan. Mari kita buktikan itu. Terusnya yang terakhir ini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota pun atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat
sebelum semuanya terjadi. Jadi satu yang dia punya ayat yang saya suka betul, sebelum semuanya terjadi. Jadi bila semuanya terjadi, ketika Yesus mati di kayu salib, maksudnya sudah digenapi semua. Amin. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang terkecil, yang paling kecil dan mengajarnya demikian kepada orang lain, ia akan menunduk tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajar segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, jika kamu orang katakan, jadi penuntut tidak mau ajar lagi tentang hukum Taurat, nanti penuntut dapat tempat yang tempat paling kecil di sorga. Kan masuk sorga juga, tapi tempat yang paling kecil. Saudaraku, saya mengajar hukum Taurat, tapi saya mengajar hukum Taurat kepada jemaat bukan supaya saya memastikan mereka lakukan. Saya tidak mau bebankan kamu untuk mau melakukan. Saya ajar kamu hukum Taurat supaya kamu tahu yang kamu tidak sanggup dan tidak mampu melakukannya. Supaya saya boleh bawa kamu, pimpin kamu kepada satu sejak pengharapan, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Amin. Jadi adakah saya tidak mengajar hukum Taurat? Tidak, saya mengajar hukum Taurat. Hari ini pun saya mengajar hukum Taurat. Amin. Mari kita buktikan ini seterusnya apa yang Yesus sampaikan. Dia katakan begini. Masih kita di Matius pasal 5. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pernyataan ini sebenarnya Tuhan Yesus sudah masuk ke tempat yang lebih dalam, lebih tinggi. Lebih tinggi dia punya level. Orang bilang kalau macam makanan bubur itu mau keras sudah. Dia cakap kepada jemaat umum ini. Jadi dia beritahu kepada mereka, dia bilang jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ayat 20. Dia katakan, maka berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya masuk surga lah, dikurang begitu. Jadi kalau kita punya kehidupan kita, keagamaan kita ibadah ini tidak lebih benar daripada orang Farisi. Orang Farisi pun sudah buat yang begitu terbaik, tapi ternyata tidak cukup baik di mata Yesus. Jadi dia bilang, kalau kau masuk surga, kau harus lebih baik daripada orang Farisi. Orang Farisi sudah berpuasa, mereka sudah berada di rumah ibadah sampai sepanjang umur hidup mereka. Mereka melayani, mereka pastikan secara upacara keagamaan itu dilaksanakan dengan betul, dengan baik. Tapi Tuhan bilang kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada diorang, saya perlu penjelasan nih karena kita orang dusun, Pak. Kalau kita orang Yahudi kita paham. Tapi audiens Yesus itu orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu paham maksud Yesus, mereka punya kesimpulan satu saja sebenarnya. Mereka katakan begini, jadi saya ini orang biasa, bukan orang Farisi ataupun orang ahli agama. Kalau orang ahli agama pun susah masuk dalam kerajaan surga, saya harus hidup lebih baik daripada mereka. Mereka sudah cukup bagus dalam punya keagamaan, tapi saya harus hidup lebih baik dari diorang supaya baru saya boleh masuk surga. Maksudnya dengan kata lain, mereka simpulkan begini, sebabnya kalau mereka jujur, siapa yang boleh masuk surga? Boleh bersama dengan saya. Jadi siapa yang boleh masuk surga? Mau hidup menjadi seorang pastor pun susah. Saya bukan pastor. Pastor pun sudah cukup baik. Pun kalau saya tidak hidup lebih baik daripada seorang pastor, saya bagian ini bagi perbandingan tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus sudah masuk dalam. Kemudian dia masuk ayat 21, 22, 23, kemudian 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, seterusnya.
ayat 31, 33. Ini semua saya kasih panjang, maka saya tidak mau sebut semua. Sampai di ayat yang ke-48, Tuhan Yesus sudah mulai menyatakan sesuatu tentang hukum Taurat. Karena minta orang-orang Yahudi waktu itu ialah mereka dapat melakukan hukum Taurat, mereka dibenarkan. Orang-orang Farisi pikir bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Tapi Yesus membawa expose kepada mereka bahwa apa sebenarnya hukum Taurat itu, atau saya katakan apakah intipati hukum Taurat sebenarnya. Salah satu yang dia sebut sebenarnya yang dia katakan tentang berzina. Betul bersama dengan saya. Banyak yang lain lagi itu. Ada yang satu lagi yang sangat istimewa, sangat boleh jelaskan juga itu, yaitu tentang mengampuni. Dia bilang, ampunilah musuhmu. Kan? Ampunilah musuhmu. Sedangkan jiran susah kita mau berdamai. Ini musuh lagi. Jadi ada orang berusaha untuk mau mengampuni supaya mereka dapat menunaikan hukum Taurat. Itu tidak. Tuhan sedang membuat sesuatu. Contohnya ini berzina barulah. Ini barulah betul-betul kasih betul-betul orang bilang yang checkmate kepada kita. Dia bilang hukum Taurat mengatakan bahwa jangan berzina, kan? Mari kita lihat ini ayat yang ke-20. Ayat 27. Ayat 27 maaf saya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ini ialah hukum Taurat kan, jangan berzina. Dalam ayat yang ke-28 dia katakan, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Jadi mereka punya definisi tentang berzina ialah apabila secara physically involved, sudah terlibat secara fisikal baru berzina. Dan itu pun kalau dapat tanda, kalau tidak. Oke. Itu saya baca dulu ya. Kedapatan berzina perempuan, kedapatan berzina kan perempuan saja Pak. Lelaki tidak kan? Kalau berzina perlu 2 orang kan, bukan orang. Sekurangnya 2 orang lah berzina. Tapi perempuan jangan menjadi mangsa. Dia katakan jikalau kau berzina secara fisikal, kau berzina. Tetapi Yesus mengatakan dia angkat itu hukum Taurat level yang lebih tinggi lagi. Maksud dia bukan hanya berzina secara fisikal, tapi jika kamu memandang dengan matamu dan mengingin seorang perempuan dalam hatimu. Saya tidak tahu, saya mau kasih lakon ke anak kuliah hasil. Oh yo, dia bilang gitulah lebih kerangan. Tapi saya tidak buat begitu, kamu tidak paham. Ada yang tidak paham. Saya mau kasih paham betul. Maksudnya kamu sudah berzina dengan wanita tersebut. Maksudnya itu hukum, itu pelanggaran jalan hanya bila kita melihat dan berpikir. Dan Tuhan Yesus mengajar sana, dia bilang kalau matamu membuat kamu berdosa, cungkil dia bilang. Kalau tanganmu, kalau anggota kotamu yang membuat kamu berdosa, potong dia bilang. Kalau tangan mencuri, potong. Dia bilang. Jadi ada agama yang daripada ya agama Abrahamik, maksud daripada Abraham ini. Tidak tahu lah apa yang agama Durham betul-betul implement ini. Berapa negara? Terus potong terus. Adakah Yesus suruh potong tangan? Pada dasarnya seperti iya kan, tapi ada orang potong tangan, cungkil mata. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus mengatakan sini ialah dia mengangkat level hukum Taurat ini ke level yang sepatutnya di mata Tuhan. Kekudusan itu bukan hanya apabila kita tidak buat. Kekudusan itu hanya apabila kita tidak buat apa-apa, termasuk berpikir dan menyimpan dalam hati kita. Jadi kalau audiens jemaat Tuhan yang ada waktu itu mendengar Yesus, dan pada hari Anda dan saya mendengar apa yang saya sampaikan, apa yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini, kita sebetulnya sudah satu peringkat membuat kesimpulan begini. Kalau begitu kita semua ini penzina. Kita semua tidak layak masuk kerajaan surga. Berusaha untuk menunaikan hukum Taurat supaya saya benar, termasuk tidak berzina, tapi berpikir berzina, sama juga jatuh hukum. Yesus
bawa level hukum Taurat ini ke level yang sangat tinggi. Pertanyaan sama, kenapa Yesus ajar? Jadi kenapa Tuhan Yesus ajar seperti itu? Adakah supaya saya jangan berpikir dulu saya begitu? Sebagai seorang antara pemimpin muda-mudi waktu itu saya mengajar begitu. Kamu tengok Yesus kasih tahu kita bahwa hukum Taurat bukan hanya buat, tapi berpikir pun sudah salah. Oleh itu jangan pikir. Terus saya bertanya pada diri saya sendiri, ayo saya ini manusia berpikir. Apapun pikir, tengok berpikir. Dan sedih lagi, ada jokes nih kalau ada jokes ini saya suka cakap ini, tapi saya mau supaya kita dapat paham betul bahwa apa maksud Yesus ini. Nampak berdosa, tengok berdosa, tidak tengok rugi. Kita ini macam jokes kan, tapi itu kita. Tapi sedih kan jika ada orang di mimbar, bukan mimbar ini, mimbar lain mimbar siapa, yang mau mengajar kita untuk melakukan hukum Taurat. Sedangkan tujuan Yesus mengajar hukum Taurat adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak mampu melakukan. Boleh saya bawa jemaat Tuhan saya bibi, ini saya terlalu advance sedikit, boleh kan? Mari kita awal-awal give up, boleh? Kita awal-awal putus asa dengan kemampuan kita. Dan kita katakan, Tuhan saya tidak mau. Saya perlukan juru selamat. Kalau semua jemaat ataupun semua orang yang audiens Yesus di atas bukit Zaitun itu, bukan bukit Zaitun, cerita bukit apa? Di atas bukit itu khotbah dia katakan di sana baru khotbah situ. Mendengar itu mereka bilang timbul masing-masing. Dia bilang, kalau begitu habislah kan. Siapa yang boleh diselamatkan dengan menunaikan hukum Taurat? Karena saya pikir tidak buat, saya memang tidak pernah buat, tapi saya pernah pikir. Jadi semua orang pikir yang sama, bahwa mereka tidak mampu untuk mati benarkan. Nah itu bersambung kalau kita lihat daripada bab 5, bab 6 dan bab 7. 3 bab Yesus menjelaskan kepada jemaat tentang betapa tingginya level hukum Taurat tersebut. Orang-orang Farisi mereka coba merendahkan tahap ataupun level ataupun kekudusan, ketinggian hukum Taurat itu kepada satu level sehingga mereka boleh lakukan. Yesus angkat itu semula di tempat yang paling tinggi supaya mereka sadar mereka tidak mampu melakukan. Saya percaya bahkan bertanya seperti ini. Jadi penutup, kenapa Bapa di surga beri hukum Taurat kepada orang Israel kalau mereka tidak boleh lakukan? Jadi kenapa bagi mereka hukum Taurat? Peristiwa ini berlaku 1500-1700 sebelum Yesus. Yaitu ketika hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai. Dan waktu itu pemimpin mereka adalah Musa. Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sepanjang daripada Mesir sampai ke kaki Gunung Sinai, mereka diberkati dengan luar biasa. Balik saya katakan diberkati, walaupun mereka ini pengomplain semua, komplain. Habis air mereka marah, habis makanan mereka marah. Nah, setiap kali mereka marah, sekali itu ada mujizat baru terjadi. Air keluar daripada batu, air pahit menjadi manis. Tiada roti turun dari surga, tiada daging, burung puyuh Tuhan bagi. Tetapi selepas sejak itu di Gunung Sinai, dan saya beritahu daripada Mesir sampai di kaki Gunung Sinai, walaupun mereka komplain tiada yang mati, walaupun komplain, tapi selepas Gunung Sinai mereka komplain mereka mati, komplain ada yang mati, ada saja mati. Ketika sampai di kaki Gunung Sinai, Bapa di surga ingatkan kepada Musa, dia katakan jikalau beritahu jemaat, tahu sama cakap saya beliau, beritahu kepada orang Israel, asal mereka tetap berpegang pada my commandment, saya punya janji kepada mereka akan diberkati. Pada waktu itu belum ada hukum Taurat, masih di kaki Gunung Sinai, belum lagi Musa ingin ambil 10 hukum. Jadi perintah, asal mereka memegang perintah, firman Tuhan katakan, perintah yang ada hanya satu saja, yaitu perintah ataupun commandment ataupun perjanjian di antara Bapa di surga dengan Abraham itu saja.
Yaitu jikalau Abraham percaya, dia diberkati, dia istilahkan benar. Itu saja. Belum ada hukum Taurat. Nah, tapi orang-orang Israel pada waktu itu ketika Musa mengatakan begitu, kalau memegang perintah-perintahku, kamu akan tetap diberkati. Bukan perintah hukum Taurat. Tapi orang Israel mengatakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, boleh kami lakukannya. Nah, pernyataan ini semacam yang positif, kan saya suka ini kalau macam ini. Contohnya pernyataan yang positif seperti ini, seperti pernyataan saya boleh, Malaysia boleh, kan? Apa saja yang kamu suruh saya boleh buat. Oh, kalau saya ada kulit macam kulit kan, ada satunya pekerja di bawah begitu, bos kasih tahu saja saya boleh buat. Oh, saya suka. Macam positif kan. Tapi di mata Tuhan itu kesombongan. Apa aja Tuhan perintahkan kepada kami, boleh saya lakukan. Bring it on. Kalau kamu saya, apa lagi? Mari, apa lagi saya boleh buat. Tuhan tidak suruh mereka begitu. Mereka pernah perintah sesama Abrahamic Covenant, perjanjian Abraham, itu saja mereka disuruh pegang. Asal mereka percaya pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan memelihara mereka. Tapi orang saya bilang, apapun Tuhan perintah kepada kami, Musa kasih tahu untuk Tuhan Bapa di surga, beritahu dia apapun yang dia perintah kepada kami lakukan. Bagaimana mereka cakap begitu saja, Bapa di surga mengatakan, Abraham, minta maaf, Musa, mari ke gunung Sinai, naik gunung. Tuhan bagi dia hukum Taurat. Kenapa Tuhan bagi dia hukum Taurat? Karena Tuhan membagi orang Israel hukum Taurat. Karena sebelum itu mereka diberkati bukan berdasarkan kebaikan mereka. Mereka komplain, mereka diberkati itu kan. Mereka komplain, mereka nampak bilang matilah kita sini di belakang orang Mesir membunuh kita sudah di depan laut. Mereka nampak mujizat, laut terbelah. Mereka kurang air, mereka komplain. Di sana di Mesir bilang airnya manis itu sungai Nil, dia semua doang ingat sungai Nil, Bang. Sampai sekarang masih jadi berkat itu orang Mesir di sungai Nil. Di tengah gurun ada sungai Nil. Di sana ada air banyak, kau akan mati di sini tidak ada air, dia bilang. Begitu mereka komplain, Tuhan berkati mereka. Batu keluarkan air, Musa pukul keluar air. Kemudian dimarah, air pahit menjadi manis. Mereka diberi, setiap kali mereka komplain, diberkati luar biasa. Maksudnya Tuhan berkati mereka, Tuhan bagi mujizat kepada mereka bukan karena mereka baik. Tuhan memberkati mereka karena Tuhan baik. Tuhan memberikan mereka minuman walaupun mereka katanya kurang ajar, macam mana tidak bagus pula kan, tapi bukan karena mereka baik, tapi karena Tuhan baik. Nah, tapi selepas Gunung Sinai, mereka mengatakan apa aja Tuhan perintahkan pada kami boleh lakukan. Seperti mereka katakan, Tuhan janganlah berkati kami berdasarkan kebaikan-Mu, tapi berkati kami berdasarkan kebaikan kami. Oke, Tuhan bilang kalau begitulah kamu mau saya melayani kamu menuntut yang kamu boleh buat baik, melayakkan diri kamu untuk diberkati. Nah, 10 hukum. Tapi sebenarnya di hati Tuhan mengatakan, saya bagi kamu 10 hukum ini supaya kamu tahu, kamu tidak mampu lakukan, supaya akhirnya kamu sadar yang kamu perlu penyelamat, kamu perlu juru selamat, kamu perlu saya yang datang selamatkan kamu. Nah, 1500 tahun sehingga Yesus datang. Seakan-akan Yesus bilang, Yesus datang kepada jemaat Israel, dia katakan, oke, sudah jarak kamu tidak mampu. Sekarang lihat apa yang saya beri lakukan untuk kamu. Saya mati untuk kamu, saya tunaikan segala tuntutan hukum Taurat, saya genapi tuntutan hukum Taurat bagi pihak kamu. Malah saya mati untuk hukuman karena kamu gagal melakukan hukum Taurat. Saya selamatkan kamu. Yesus bawa dan menyampaikan hukum Taurat ini supaya membawa jemaat Tuhan sadar yang mereka perlukan juru selamat. Saya pernah bagi ilustrasi ini berapa kali sudah, tapi saya ingin sampaikan juga pada hari ini. Ya, seumpama seperti itu gambaran, yaitu kita ini manusia, orang Israel, dan kita semua orang manusia ini seakan-akan seperti manusia yang sedang lemas di sungai, sedang lemas. Begitu mau mati sudah, belum lagi ada goyang, kayak mau lemas, semua lemas sudah. Jadi orang datang bilang, kamu lemas, kamu mati sudah kan? Mana yang siapa? Ini buku How to Swim.
Bagaimana untuk belajar? Belajar berenang dengan mudah. 10 langkah saja kau belajarnya, kau boleh berenang. Langkah 1 kuah kupu-kupu, langkah 2 kuah dada air. Jadi dia ambil itu buku, nah belajar. Dia bilang, dia kasih buang itu buku di air. Orang yang seperti dia mau lemas ini, tidak perlu ada buku panduan, tidak perlu ada satu set perintah, satu set how to, tapi dia perlukan seorang terjun dan selamatkan dia. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus berjaya bawa kepada jemaat di bukit ini, dan pada hari ini untuk kita untuk sadar betapa besarnya dan tinggi yang lebar hukum Taurat ini di mata Tuhan, bukan mata kita. Supaya kita sadar kita tidak mampu. Amin. Ini yang Tuhan sedang buat. Kalau dia kita habiskan sampai bab 7 nih kan, kita sadar banget. Ini kita punya kesimpulan. Siapa yang boleh selamatkan Leni kalau begini? Siapa yang boleh masuk surga kalau beginilah tuntutan yang harus saya tunaikan? Kan ada satu yang berlaku luar biasa. Mari kita lihat ini di pasal ke-8. Mari kita lihat ini 5-7 ialah Yesus mempersembahkan hukum Taurat di atas bukit paling tinggi, menggambarkan bukit maksudnya tempat tinggi, maksudnya berlabel hukum Taurat, tuntutan hukum tersebut. Nah, tapi dalam pasal yang ke-8 ada sesuatu yang luar biasa. Ini signifikan. Ini bukan ini kadang-kadang kita baca firman Tuhan bukan dari pasal ke pasal ini macam yang itu ikut kronologis ya, itu tidak. Ada sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan setelah Yesus turun dari bukit, dia bilang. Maksudnya tadi dari bukit, khotbah di atas bukit berbicara tentang level high level hukum Taurat. Tapi akhirnya Yesus tidak tinggal di sana. Kalau Yesus terus tinggal di sana, kalau Yesus terus tinggal di atas bukit dengan segala ketinggian tuntutan hukum tersebut, tidak seorang pun kita yang selamat. Tapi Tuhan Yesus turun dari bukit. Dan apa yang berlaku dia katakan sini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Nah, coba kita saya bawa kita untuk berimajinasi sedikit, melihat ketika Yesus sedang berbicara di atas bukit, sekonyong-konyong, karena ketika Tuhan Yesus turun, dia nampak ini orang kusta. Nah, saya percaya Yesus nampak ini orang kusta ya. Karena orang yang berpenyakit kusta tidak boleh berada di tengah-tengah orang ramai, boleh bersama dengan saya. Ini hukum. Malah kalau dia di pasar, dia harus teriak, unclean, tidak kudus, ataupun kotor, najis, begitu. Supaya orang bagi laluan dia, supaya dia lalu. Jadi tidak boleh berada di tengah-tengah orang ramai. Dia penyakit kusta. Malah kalau perjanjian lama, orang yang penyakit kusta, selagi dia ada kusta, dia akan tinggal di luar kemah. Maksudnya tidak akan bersama dengan keluarga dia sendiri. Dia menjadi outcast, dia menjadi orang yang dikucilkan, orang yang harus dipinggirkan. Ini menggambarkan tentang dosa. Kusta berbicara tentang dosa. Tapi ketika dia di jauh-jauh, saya percaya dia masih mendengar khotbah. Dia masih mendengar khotbah Yesus atas bukit. Dia mendengar Yesus punya khotbah atas bukit. Dia katakan, Tuhan, saya tahu kau boleh sembuhkan saya, tapi maukah kau sembuhkan saya orang yang berpenyakit kusta ini? Mungkin dia tersembunyi di bawah dan Yesus nampak dia. Dia selesai khotbah dari pasal 5 sampai pasal 7 itu panjang itu khotbah dia itu. Bagus sekali kalau ada dia punya CD khotbah Yesus di atas bukit itu Yesus banget. Dia turun dan orang mulai ikut, tapi dia turun dan berjumpa dengan penyakit kusta yang ada di bawah bukit. Dan dia tanya begini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Maksudnya dia bukan tidak percaya Yesus boleh sembuhkan dia, tapi adakah Yesus mau sembuhkan dia? Karena dia tahu daripada khotbah Yesus dari A to Z, dia paling tidak layak. Dari segi hukum saya dia sudah layak, tidak layak. Dia sudah najis. Apalagi mau masuk ke bait suci untuk mempersembahkan korban untuk supaya dia diampuni, tidak layak. Dari segi hukum Taurat dia betul-betul totally out.
Dia tahu Tuhan Yesus boleh sembuhkan dia, tapi dia tidak percaya. Dia tidak yakin apakah Yesus mau sembuhkan dia. Kebolehan Yesus menyembuhkan, iya. Tapi adakah dia mau sembuhkan saya? Penyakit kusta ini. Dan ini jawab Yesus, dia katakan begini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, tengok. Dia jamah orang itu, makanya dia bilang, sembuh loh. Dia ada kusta kan? Tidak. Tapi dia pergi jamah. Dia pergi tegang, dia pergi sentuh, dia pergi tumpang tangan. Dia katakan sini, aku mau jadi engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, saya mau kamu pahamin ya, kusta ini ialah orang najis. Orang tidak boleh bersentuhan dengan orang najis, karena orang najis, kalau kau sentuh orang najis, orang yang tidak najis akan menjadi najis. Di perjanjian lama, kenajisan menjangkit. Boleh kita kasih elaborate sedikit atau kasih jelas sedikit lagi, kita mau kasih kembangkan sedikit tentang hal dosa. Dalam dunia pikiran kita, dosa menjangkit. Kita takut sekali. Kadang-kadang kita takut anak kita pergi jauh karena takut mereka kena jangkit dengan yang tidak bagus semua. Tapi saya mau kamu ada keyakinan ini. Saat ini saya mau pergi senang-senang sudah. Dia boleh jadi bagus sekali. Karena saya pernah kata begini pada ada anak murid saya, cikgu dia bilang saya mau pergi senang mau pergi kerja sana. Saya beritahu mereka, saya bilang ada dua hal saja. Dulu lah, sekarang lain sudah. Dulu punya masih applicable. Ada dua hal yang terjadi. Dulu masih orang Sabahan ke sana, sekarang ramai sudah. Sekarang kalau dulu kau bisa kau terus ikut dia punya slang karena tidak kawan kau bercakap Sabahan. Sekarang jauh saat ini. Ada kampung Sabahan juga. Macam si Eng ketak mau datang kau kaya kau dah. Aku saya tidak punya apa orang punya cakap kau. Sana Sabahan semua dia bilang oke. Itu dulu. Ya itu sekarang. Saya bilang dua aja terjadi. Sama ada kau jadi lebih baik atau kau jadi lebih teruk. Sekarang kau sudah, ini kau punya pribadi kan. Kalau kau bisa menanjung, sebenarnya kau jadi lebih baik atau lebih teruk. Tapi saya beritahu berita gembira untuk anda dan saya. Di perjanjian lama, dosa menjangkit, kenajisan menjangkit. Orang najis sentuh orang kudus jadi najis. Tapi di perjanjian baru, orang najis dengan orang kudus, Yesus menjamah orang najis jadi kudus. Saya keyakinan saya ini pada semua jemaat Tuhan, anak-anak kita yang berpergian jauh-jauh saat ini. Kalau mereka percaya pada Yesus, karena kekudusan menjangkit. Siapa dia Tuhan? Dia belum rumah saya. Ada Roh Kudus. Amin. Percaya nih, jangan saat ini. Karena anak bilang, aku udah tanahku di sini dia, boleh kayak Tuhan, nanti jadi penagih lah. Jangan macam mikir, jangan saat ini. Tuhan akan melihara mereka. Di perjanjian baru, kekudusan yang menjangkit. Amin. Luar biasa. Saya mau tutup dengan satu peristiwa di Alkitab juga, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8, 10 dan 11. Sebenarnya kita boleh baca dari awal lagi. Yohanes 10, Yohanes 8, minta maaf saya. Dari slide 8 ayat 1 mula sampai ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke 11. Ini ialah tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Dia maksudnya kedudukan Yesus sekarang ini berada di bait Allah. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Maksudnya in the very act lah ini kan, tangkap. Mungkin pakaian dia pun belum sempurna lagi nih perempuan ini. Karena suruh jangan, pakai genep. Kan Musa dalam hukum Taurat
memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka membuat sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada dia, ia pun bangkit dan berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saudaraku, ini adalah satu peristiwa di mana Yesus dicobai. Saya percaya selepas khotbah di atas bukit, mereka mulai nampak sesuatu. Mereka pikir bahwa Yesus mau meniadakan hukum Taurat. Mereka pikir bahwa Yesus mulai kendur dengan hukum Taurat. Mereka punya anggapan, saya punya anggapan begini. Jadi kalau mereka bilang, ini perempuan kedapatan berzina. Menurut Musa, orang seperti ini harus dilemparkan dengan batu. Apa katamu? Jadi mereka harap jawaban Yesus seperti ini. Kalau Yesus bilang, jangan, dia bilang, jangan dia mesti mengampuni. Nah. Kamu sudah melanggar hukum Taurat. Tapi kalau Yesus bilang, oke, lempar. Nah. Kau bilang kasih. Kau bilang mengampuni. Tapi kenapa kau lempar? Jadi di sebelah pun mereka ada poin untuk mau salahkan Yesus. Dan ini adalah pikiran kebanyakan manusia tentang Yesus dan tentang hukum Taurat. Malah pada satu hal yang lebih sedih adalah bila ada orang-orang Kristen yang bingung sampai sekarang pendirian Yesus dalam hukum Taurat. Nah, ketika mereka beritahu, dia bilang ini perempuan kedapatan berzina, apa yang harus kau buat? Itu Musa bilang, lemparkan yang batu. Apa katamu? Yesus tidak terus jawab. Dia tunduk dan menulis di atas tanah itu. Perkataan yang digunakan oleh Alkitab di sini ialah ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dengan jarinya di tanah. Maksudnya jari di tanah. Nah, perkataan tanah sini sebenarnya tidak betul. Di Bait Allah dari zaman Yesus, malah sebelum Yesus, karena itu Bait Allah sudah ada sebelum Yesus lagi, zaman Salomo lagi. Coba dibina berapa kali selepas diruntuhkan. Oke, yang pertama waktu zaman Babil, kemudian selepas di 70 jatuhan lagi, diruntuhkan lagi. Tapi waktu itu Yesus berada di Bait Allah yang didirikan selepas ini Bait Allah yang paling baru didirikan oleh Herodes. Minta maaf saya. Tapak itu tidak ada tanah. Boleh bersama dengan saya. Tapak Bait Allah tidak ada tanah, semuanya batu, pavement, batu. Macam tiles lah. Jadi ketika Yesus menulis di atas tanah, bukan dia menulis di atas tanah, tapi dia menulis di atas batu. Apa yang dia sedang buat sesuatu? Dia sedang gesture, dia sedang bagi satu message kepada ahli-ahli Taurat. Dia katakan begini, seakan-akan seperti ini. Kamu datang mencobai saya tentang hukum Taurat. Tidak tahukah kamu bahwa I am the one who wrote the Ten Commandments? Kamu mau masih ingat bagaimana cara cerita satu peristiwa? Ada seorang membawa kereta model T lama, T-Ford lama, dulu punya ceritanya. Dia punya kereta mati di tengah-tengah. Tiba-tiba ini yang model lama, model T yang pertama si Henry Ford buat. Kemudian ada satu kereta macam yang modern sudah, tapi tidak sebenarnya kita model waktu zaman dulu lah. Waktu si Henry Ford masih hidup lagi, di pas tengah-tengah berhenti. Kereta mewah lah, mungkin macam limousine lah, lebih kurang macam. Dan keluar daripada itu seorang tua, sudah begini, jumpa dia. Saya bilang, dia tanya, C, kenapa? Dalam terus turang. Ya, kenapa? Ini kereta saya ini rusak. Terus turang kan. Dulu buka itu bonet, dia bilang. Orang tua ini.
mau pergi, sedangkan orang muda mekanik pun tidak mau. Oke lah, saya buka. Tapi mau pergi tengok. Terus orang tua bilang, saya buka bawahnya, pas itu tutup balik. Start balik, brum hidung. Siapa kunci ini? Terus bilang, Henry Ford. Sudah tua Henry Ford. Kamu datang untuk mau uji saya tentang hukum Taurat. Saya yang tulis hukum Taurat tersebut. Tapi oleh karena mereka terus menerus, jadi apa yang mau tulis di tanah ini? Makanya begitu kan. Jadi macam mana? Tuhan Yesus bangun. Dia bilang, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak pernah berbuat dosa. Dia yang pertama lempar perempuan ini. Kemudian dia tunduk balik dan dia tulisnya dua kali. Kenapa dua kali? Karena hukum Taurat ditulis dua kali. Yang pertama ketika Bapa di sorga suruh si Musa kan, dia tulis hukum Taurat dengan jari Tuhan sendiri. Musa bawa pergi bawah bukit. Tapi sebelum sampai di kaki bukit, dia nampak orang dia punya bangsa Israel sudah menyembah patung lembu tuangan emas. Jadi dia marah betul, dia pengen kasih pecah. Dia kasih pecah itu dua keping batu itu, tablet itu. Terus Tuhan bilang, Musa naik balik. Naik balik lagi deh, kedua kali. Jadi Tuhan Yesus kedua kali. Karena hukum Taurat ditulis dua kali dengan jari Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika dia bangun, dari mulai yang tua, firman Tuhan mengatakan dia semua pergi, tidak seorang pun yang hukum perempuan ini. Nah, apa yang Tuhan sedang lakukan? Adakah dia meniadakan hukum Taurat? Tidak. Adakah dia bilang jangan hukum perempuan itu? Tidak, hukum perempuan itu. Tapi dia meletakkan kebenaran hukum Taurat itu di tempat yang paling tepat. Bahwa hanya Bapa di sorga yang boleh menjadi penghukum pada dosa-dosa sebelum. Adakah dia bilang jangan hukum? Tidak. Adakah dia menguatkuasakan hukum Taurat? Iya. Tapi hanya mereka yang belum tidak pernah berbuat dosa. Silakan hukum, karena mereka itu sudah layak hukum. Orang berdosa tidak boleh menghukum orang berdosa. Hanya orang benar boleh menghukum orang berdosa. Pada dasarnya, begitu lah. Hakim kan tidak tahu dia punya apa yang dia buat kan. Karena kita dapat film hakim pun jahat juga kan. Tapi hanya orang benar yang boleh menghukum ataupun judge orang tidak benar. Jadi mulai daripada tua. Kan kadang-kadang orang bilang tua semakin matang, misalnya semakin tua makin sadar akan ketidakmampuan ini. Saya berkata kamu, ini hikmatan saya beritahu kamu awal tentang usia. Semakin tua, hikmat yang paling besar yang kita dapati ialah semakin kita tidak tahu apa-apa. Semakin kita sadar yang kita ini tidak ada apa-apa. Semakin kita sadar bahwa kita ini orang yang memerlukan Tuhan. Itulah hikmat orang makin umur makin berumur. Bukan yang saya sudah banyak, sudah makan garam atau darah tinggi kan. Tinggi darah, pengenalan darah tinggi darah, tinggi hati, tinggi dewa. Saudaraku, Tuhan Yesus uphold hukum Taurat. Tapi dia katakan begini kepada perempuan itu. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Dia katakan begini, wanita, dia bilang, adakah siapa yang menghukum kamu? Tidak ada Tuhan. Dia. Jadi jawaban Yesus, dia katakan begini. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, saya beritahu kamu, kalau boleh, alih-alih ini apa ini dia guna sini apa? Farisi kan? Orang Farisi ini alih-alih Taurat, oke. Alih-alih Taurat ini mau menghukum kalau boleh. Yesus boleh, tapi dia tidak mau. Dia katakan, sini, aku pun tidak mau menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kalau kita lain kan, aku tidak menghukum kamu, pergi dan janganlah berbuat dosa. Kau jangan berbuat dosa, supaya kau tidak ada hukum. Kalau kau berbuat dosa, kamu kena hukum. Dan Yesus bilang, janganlah berbuat dosa. Aku pun tidak menghukum kamu. Dan saya percaya inilah dasar karunia Tuhan. Kita boleh ada kekuatan, dengar baik-baik. Kita ada kekuatan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi bila kita sadar bahwa kita tidak menerima hukuman daripada Bapa di surga. Kenapa? Karena sedikit waktu lagi ada seorang pribadi yang akan dihukum bagi perempuan itu.
sedikit waktu lagi ada orang tergantung di kayu salib untuk mati bagi dosa perzinahan. Amin. Ini adalah anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan kepada saya. Tuhan Yesus memberikan kepada kita hukum Taurat supaya kita sadar, dan kita sadar kita tidak mampu melakukan dan melaksanakannya. Kenapa? Supaya kita ada tinggal satu lagi pengharapan untuk keselamatan kita. Itu bukan berdasarkan kekuatan saya untuk melakukan hukum Taurat, tapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk saya. Pengharapan, penyelamatan oleh sebab anugerah dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.